Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullahu Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengulang pembahasan terkait dengan kiamat. Kenapa ini penting? Karena bagi kami tim Raja Wali Nusantara, kiamat ini merupakan satu titik tolak dasar pemikiran. Jadi kalau di sini belum bertemu titik pemikirannya, maka apapun yang kami sampaikan itu tidak artinya jadi tidak nyambung gitu loh. Sehingga kami berpikir ini harus kembali diangkat. Jadi begini saudaraku, setiap zaman itu punya anak zamannya masing-masing. Seperti halnya ketika zaman Soeharto ke Soekarno, Soekarno ke Soeharto, kemudian Soeharto ke presiden berikutnya sampai ke Pak Jokowi. Itu biasanya di akhir periode kepemimpinan mereka mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kemudian barulah diangkat pemimpin berikutnya. Ketika zaman Nabiullah Isa alaihissalam, ketika zaman Nabiullah Isa alaihissalam berakhir, itu kiamat terjadi. Jadi kiamat zaman Nabi Isa itu terjadi ketika Rasulullah SAW diangkat di usia 40. Waktunya sekitar 611 Masehi. Disitulah kiamat Nabi Isa terjadi. Pada saat itu umat Nabi Isa dihisab, kemudian Nabi Isa yang langsung memimpin pertanggungjawaban itu. Nah, kemudian diangkatlah Rasulullah sebagai Rasul pada 611 Masehi. Nah, pun demikian dengan Rasulullah, pada saat kiamat itu terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, maka seluruh umat Rasulullah itu juga sama. Jadi proses yang digambarkan surah Al-Zalzalah itu sudah terjadi di alam spirit. Jadi kiamat itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Di alam spirit, kiamat itu merupakan kebangkitan almarhumah dari alam barzah. Prosesnya sama seperti yang digambarkan dalam surah Al-Zalzalah. Manusia terjadi goncangan, gempa bumi dan sebagainya. Kemudian almarhum dan almarhumah dibangkitkan. Kemudian digiring ke alam mahsyar. Kemudian Rasulullah SAW di situ membantu umatnya, memberikan syafaat bagi yang diizinkan. Nah, setelah itu kemudian manusia terpisah menjadi dua bagian, yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan murka Allah. Itu sudah selesai. Nah, pada saat kiamat Nabi Isa itu bumi tidak hancur, tetapi di alam spiritnya Nabi Isa membangkitkan umatnya, di alam fisiknya Rasulullah SAW membangkitkan agama tauhidnya. Itu. Nah, pada saat zaman kiamat Rasulullah pun sama. Rasulullah di alam spirit membangkitkan umatnya untuk dihisab. Di dunia fisik itu dibangkitkan atau ditegakkan kembali agama tauhid gitu loh. Jadi proses untuk kiamat ini dalam proses kiamat ini prosesnya terjadi dua. Di alam spirit itu merupakan kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan, dan di alam fisik itu kebangkitan untuk menegakkan kembali agama tauhid. Penegakan kembali agama tauhid ini merupakan proses yang terus berulang gitu loh. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu mengulangi itu. Nah, namun karena Rasulullah SAW ini merupakan khotaman nabiyyin wal mursalin,
Maka ketika kiamat yang terakhir kemarin, itu yang menegakkan kembali agama tauhid itu bukanlah Rasul ataupun Nabi. Karena Muhammad Rasulullah itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, maka kiamat itu di spirit atau di akhirat dibangkitkan untuk dihisab, kemudian Rasulullah memimpin itu. Nah, di alam fisik ini SP lah atau Imam Mahdi lah yang kemudian menjadi pemimpin untuk menegakkan kembali agama tauhid gitu loh, sebagai estafet atau yang menerima estafet dalam kepemimpinan untuk menegakkan kembali agama tauhid. Maka oleh karena itu saya berharap begini, sudahlah, jangan menunggu Dajjal. Dajjal itu sudah keluar, energinya sudah keluar dalam bentuk uang. Nggak mungkinlah Dajjal dalam bentuk fisik, itu tidak mungkin. Mereka tidak, kalau dalam Dajjal dalam bentuk fisik, Dajjal tidak akan bisa mempengaruhi manusia gitu. Jadi Dajjal sendiri memang yang meminta kepada Allah untuk berubah menjadi spirit dalam bentuk energi uang itu. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj juga sama, sudah keluar. Energinya merasuki ke sebuah bangsa yang sangat gila dengan harta. Kemudian duhon atau asap itu juga sudah banyak sekali asap yang sudah keluar. Nah, jadi pertanda-pertanda kiamat yang kemudian ada yang masih fisik dalam dunia fisik ataupun dalam dunia spirit, itu semuanya sudah terjadi. Oleh karena itu, berhentilah berpikir bahwa kiamat itu adalah mode kehancuran. Itu insya Allah bukan. Tidak ada mode kehancuran dalam kiamat. Justru kiamat adalah kebangkitan. Di dunia fisik, kebangkitan agama tauhid menjadikan dunia seperti surga, dan di akhirat atau di alam spirit itu kebangkitan dari alam barzah secara massal untuk dihisab di padang mahsyar gitu. Nah, kemudian yang sekarang apa yang harus kita lakukan saat ini adalah cepatlah, mari kita semua berpikir gitu loh. Mari kita semua menyadari bahwasanya berhenti menunggu kiamat, menunggu kiamat kehancuran. Kiamat sudah. Insya Allah saya pastikan kiamat sudah. Kalau Anda kemudian berpikir menunggu kiamat kehancuran di satu sisi, tapi di sisi lain menunggu kejayaan Nusantara, menunggu kejayaan Islam, itu jadinya kontradiktif. Satu sisi menunggu Imam Mahdi, kemudian nanti memerangi Dajjal, kemudian nanti Islam jaya, setelah itu hancur. Buat apa gitu? Makanya kiamat ini bukanlah mode kehancuran. Imam Mahdi sudah ada. Imam Mahdi itu CSP itu gitu loh. Imam Mahdi itu bukanlah dari Duriyah Rasul. Bukan. Dibatalkan, saudara-saudara. Kenapa dibatalkan? Karena bermasalah dengan sosiologisnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pemimpin zaman akhir zaman atau pemimpin awal zaman ini adalah dari timur, itu bisa gitu. Ya, SP itu kan dari timur posisinya gitu. Nah, ini penting untuk saya sampaikan karena sepertinya sepengetahuan saya jarang atau bahkan tidak ada yang berpikir bahwa kiamat itu kebangkitan gitu loh. Hampir semua ulama, semua kiai, semua ustadz mengatakan bahwa kiamat itu kehancuran. Gitu. Hanya ada satu organisasi yang sekarang sudah dilarang. Dulu saya pernah bertemu dengan organisasi itu sekitar 2006. Itu dia mengatakan dengan tegas bahwa kiamat itu adalah kebangkitan. Dia juga mengatakan tahunnya, waktu 2006 itu dia mengatakan bahwa tahun kebangkitan umat Islam itu sekitar 2020, dia bilang begitu. Hanya organisasi itu yang sekarang sudah dilarang. Itu yang menegaskan bahwa kiamat adalah kebangkitan agama tauhid. Selain dia, saya belum mendengar dari kiai atau ustadz manapun yang menegaskan bahwa kiamat adalah kebangkitan. Semua menegaskan kiamat adalah mode kehancuran. Padahal saya meyakini kiamat itu bukanlah mode kehancuran. Tapi kiamat adalah
mode kebangkitan di alam spirit dan kebangkitan di alam fisik. Ini penting karena apa? Karena kalau semua kalau ini tidak berpijak pada cara berpikir ini, maka apapun yang saya sampaikan ke depan menjadi sia-sia. Jadi rencana kejayaan Nusantara sia-sia. Karena apa? Buat apa Nusantara dijayakan? Buat apa Nusantara dibangkitkan kejayaannya kalau mau dihancurkan? Buat apa Indonesia kembali dibangun kejayaannya? Buat apa Islam dibangun kejayaannya kalau tiba-tiba dihancurkan? Gitu. Sehingga ini sekali lagi penting untuk disampaikan bahwasanya kiamat itu sudah terjadi, dan itu terjadi di dua alam. Alam spirit, kebangkitan dari alam barzah. Alam fisik, kebangkitan agama tauhid. Alam spirit dipimpin oleh Rasulullah SAW. Alam fisik dipimpin oleh SP atau Imam Mahdi. Jadi SP ini adalah pembatas zaman sebenarnya. Jadi SP ini pembatas zaman untuk memimpin kebangkitan agama tauhid. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Ini jadi penting. Maksudnya ketika zaman tauhid ini sudah digaungkan, bahwa sedang mulai ditegakkan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi setelah agama tauhid ini dibangkitkan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Itu yang terpenting sekarang. Jangan nunggu-nunggu dajjal lagi, jangan nunggu-nunggu asap lagi. Tidak ada kehancuran, insya Allah tidak ada kehancuran. Itu ya. Jadi yang terpenting sekarang, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong kebangkitan agama tauhid ini, untuk menyongsong karya agung Allah ini. Akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.